Baik, halo Jen, kembali lagi dengan Jengaka. Oke, gimana kabar tradingnya sejauh ini Jeng? Ya, apa sudah mulai profit konsisten dengan menerapkan beberapa video yang kemarin Jengaka coba share ya, mengenai strategi trading atau pengenalan beberapa pola candle atau support resisten dan lain sebagainya. Nah, kali ini Jengaka mencoba membuat suatu video di mana memang video ini menjelaskan mengenai pola candle lainnya selain mungkin area pembalikan seperti engulfing yang kemarin kita pelajari. Nah, kali ini Jengaka mencoba mempresentasikan mengenai pola candle doji. Bagaimana caranya kita mengaplikasikan di market dan apa itu doji yang paling penting. Yuk kita belajar bersama, Jeng. Nah, kalau sejauh ini memang beberapa market, ya artinya beberapa tren ditentukan oleh area pembalikan. Nah, pembalikan ini juga kadang-kadang ditentukan di area support resisten dan percampuran atau dikombinasi dengan pola candle yang ada. Ya, nah salah satunya yang saat ini Jengaka coba sampaikan yakni pola candle doji. Jadi pola candle doji ini sebenarnya apa itu pengertiannya ya? Jadi pengertian dari pola candle doji seperti kayak body memang sangat kecil sekali, mungkin bahkan tidak ada body. Jadi biasanya untuk candle doji ini maksimal di 1-2 pips saja. Ya, tetapi kebanyakan memang tidak ada body, tapi hanya untuk ruas ekor dan kepala seperti itu, atau mungkin yang para trader menyebutnya dengan shadow long atau short untuk besarnya. Jadi untuk doji ini juga kadang-kadang ada beberapa tipe. Nanti coba kita akan belajari bersama. Nah, yang kedua memang untuk doji ini harga buka dan tutup hampir sama. Ya, jadi memang maksimal untuk body yang dibentuk oleh candle doji sendiri itu biasanya maksimal di 2 pips, 1-2 pips. Dan memang itu menunjukkan kalau buyer dan seller sama-sama kuat. Jadi pola di situ artinya di ujung tren artinya menunjukkan pola itu ada area pembalikan. Apakah mungkin sebelumnya arah tren naik dan ada doji, kemungkinan arah sebaliknya akan turun. Artinya tren tersebut telah berada di ujung, yang dimana tren itu sudah akan berakhir dan akan berganti dengan tren yang lain. Nah, contoh seperti ini, Jeng. Semisal trennya turun, kemudian kita lihat di sini ada pola dojinya, kemudian ada pola candle setelahnya. Ini disebut candle konfirmasi yang bisa membuat tren ini menjadi berubah dari tren turun sebelumnya menjadi tren naik. Ataupun sebaliknya, mungkin trennya saat itu sedang naik, kemudian ada pola candle doji, ya, kemudian sebelahnya ada candle turun, jadi di situ sudah bisa menembus harga konfirmasi, maka untuk tren selanjutnya akan turun. Nah, bagaimana cara menyikapinya, cara membuat perbedaan, apa itu, gimana cara melihat pola candle doji itu di market? Memang kalau di dojinya sendiri ini ada beberapa tipe, Jeng. Ya, ada beberapa tipe candle doji, ya, salah satunya mungkin yang disebut netral, long leg, gravestone, dan dragonfly. Yang pertama netral, kita bahas satu persatu pelan-pelan ya. Ya, jadi untuk doji netral ini biasa disebut dengan doji star atau evening star. Nah, ini biasanya tergantung penamaannya, tergantung dari di mana dia terlihat. Ya, kalau doji star mungkin terlihat memang harga pembukaan dan penutupan hampir berada di titik yang sama. Ya, jadi bisa dilihat di sini, jadi artinya kekuatan antara buyer dan seller itu betul-betul berimbang. Sehingga menunjukkan harga di situasi konsolidasi atau sideways ini yang sangat kuat. Jadi di area doji star ini memang biasanya kita lihat di area watching trend. Jadi kalau memang trennya turun, nah di situ ada candle netral, artinya doji ini maka kemungkinan akan berbalik arah. Seperti itu, ada doji star, ada evening star. Evening star kalau misalkan arah pembalikan untuk turun. Seperti itu. Lalu ada juga long leg. Ya, long leg ini harga ini biasanya di pola candle long leg doji, ini di pola candle doji ini memang menunjukkan semakin panjang shadow, ya, sumbu biasanya itu maka semakin kuat potensinya untuk berbalik arah. Ya, jadi memang kalau untuk pola candle doji long leg doji ini memang
pola candle ini biasa terbentuk ketika harga gap biasanya di ujung tren. Jadi kalau misalkan trennya lagi naik, kemudian harga gap ke atas, nah mungkin terbentuklah suatu long wedge doji ini, maka kemungkinan kalau harga konfirmasi dia turun, menutup harga gapnya kemana, maka otomatis bisa dipastikan tren akan berubah menjadi turun. Ya seperti itu. Kemudian ada juga Gravestone atau Dragonfly. Gravestone sama Dragonfly sebenarnya hampir sama, tapi yang intinya pembalikannya ya. Jadi kalau untuk yang pertama Gravestone ini, pola doji ini biasanya terbentuk di ujung tren naik. Jadi kalau memang trennya lagi naik, itu mungkin ada Gravestone ini, artinya seperti palu kembali. Nah ini biasanya terbentuk di ujung tren dan menunjukkan tren ini akan berubah turun. Jadi semakin panjang ekor atau shungu atau schedule yang disebut ya, para trader biasanya nyebut seperti itu, maka semakin valid. Biasanya ditandai panjang ekor hingga 5-7 kali lipat dari podian aja. Jadi ini kalau memang podinya ada yang low, no pitch, antara cuma 1,5 pitch mentok maksimal. Ya, jadi ekornya sangat panjang. Dan ini biasanya ditemu di ujung tren naik. Ini artinya akan ada pembalikan tren menjadi turun. Nah, begitu juga perbalikannya hampir sama dengan Gravestone. Pembalikannya dengan Gravestone ini ada Dragonfly. Dragonfly ini memang pola candle ini akan muncul di ujung tren, di mana tren sebelumnya ini tren naiknya ada tren turun. Ya, setelah tren turun, akhirnya ada Dragonfly ini terbentuk doji Dragonfly, maka otomatis akan membuat pembalikan ke arah atau tren berubah menjadi naik. Nah, gimana nanti pengaplikasinya ke market, coba nanti kita akan pelajari bersama. Ya, yang paling penting intinya cara trading untuk dojinya seperti yang pernah Jingaka sampaikan sebelumnya, tetap fokus saja dengan arah tren market, artinya tren besarnya di mana. Ya, jadi kalau memang tren besarnya mungkin biasanya Jing melihat tren besarnya dihambat ke atas, mungkin hambat atau geli, dan itu masih kemungkinan naik, maka bisa fokus untuk buy only. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang dihambat atau geli, mungkin juga terbentuk pola candle doji tersebut apa engulfing yang kemarin kita belajar di video sebelumnya di area support resisten, maka kemungkinan pembalikan harga akan mulai terjadi. Ya, jadi contoh yang tadi kebanyakan ya yang Jingaka temui biasanya yang dua pola candle tadi, Gravestone sama Dragonfly. Tapi kalau dalam wedge doji ini biasanya memang ditemui ketika ada gap, itu selalu ada. Jadi long legit doji ini ketika ujung trennya ini dia naik, kemudian ada long legit doji dia ada imbas gap, maka ketika harga selanjutnya pembukaan dan intinya candle selanjutnya ini turun, maka bisa dipastikan tren akan berubah menjadi turun. Nah, tetapi kalau di ujung tren ini biasanya saling join, jadi Gravestone sama di Dragonfly. Ya, yang tadi saya sampaikan kalau setelah uptrend lalu keluar Gravestone, maka kekuatan seller sangat besar sekali. Jadi intinya akan berubah akan menjadi turun. Begitu juga sebaliknya kalau downtrend, trennya turun lalu keluar Dragonfly, maka kekuatan buyer intinya tren akan berubah menjadi naik. Seperti itu, Jeng. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Nanti coba kita akan share di MetaTrader. Nah, tips dari Jingaka mengenai pengenalan pola doji. Yang pertama memang selalu tunggu setelah candle selesai di time frame apapun, Jeng. Jangan gegabah. Ini kayaknya trennya, ini akan terbentuk doji. Tetapi menit masih menunjukkan di mungkin trading di H1 ya 1 jam, maka itu masih menit di 35. Nah, itu kayaknya terbentuk doji. Ketika itu open buy gitu, seperti itu. Misalkan pola candle Dragonfly yang akan naik tadi. Nah, kemudian setelah itu di menit ke-45 ternyata dia nggak membentuk doji, malah membentuk area turun lagi, candle malah Marubozu. Apa itu Marubozu? Nanti coba next di video kita akan lanjutkan. Jadi itu candle penuh. Nah, itu kan mungkin masih melanjutkan tren masih turun. Jadi ingat, Jeng, selalu tunggu setelah candle selesai di time frame apapun. Ya, yang kedua memang tidak perlu dihafal tentang doji ini, sangat simpel sekali. Jadi intinya memang doji ini, pola candle ini memang akan keluar di ujung tren, dan itu bisa menunjukkan kekuatan buyer dan seller itu sudah mulai melemah, sama-sama kuat lah kasarannya.
kekuatan tren naiknya mungkin sudah melemah, sedangkan tren sellernya akan mencoba mulai menguat lagi. Seperti itu. Jadi yang ketiga juga, kalau memang masih bingung, selalu gabungkan dengan indikator lain atau mungkin juga selalu mapping area jeng. Ya, seperti yang Cheng Eka lakukan di video sebelumnya, tentukan dulu area tren besar mungkin di time frame hampa daily seperti itu, lalu area support resisten. Nah, dari situ area-area situ akan ada pola-pola pembalikan yang bisa kita tahu apakah tren ini akan berlanjut atau akan penerusan tren besarnya. Seperti itu. Ya, jadi ingat, tetap bersahabat dengan tren jeng. Doji ini hanya bisa membantu identifikasi tren besar, apakah ini berlanjut atau memulai pembalikan di ujung tren jeng. Jadi maksud Cheng Eka ini membantu identifikasi tren besar ini berlanjut, maksudnya ketika adanya koreksi hanya turun beberapa pips. Nah, kemudian dia akan melanjutkan ke pola tren sesuai yang ada di pola tren besarnya, seperti itu. Nanti coba Cheng Eka akan mencoba aplikasi di chart seperti itu. Yuk kita coba. Aging untuk saat ini memang kita akan mencoba menganalisa chart ya, artinya menganalisa langsung di markup realnya, dan saat ini memang kita membuka chart di MT4 ya, di salah satu broker. Nah, ini coba kita analisa dulu. Yang pertama memang seperti biasa ya, seperti yang Cheng Eka jelaskan di video sebelumnya, memang pasti kita melihat trennya terlebih dahulu. Nah, trennya ini apa? Nah, ini kalau untuk di bear code XAUUSD, tepatnya di time frame H4. Ya, untuk melihat tren besarnya, Cheng Eka biasa melihat di tren besar di H4 ke atas. Nah, itu bisa dilihat trennya sedang menaik. Ya, di sini bisa dilihat tren naik, turun, dan seterusnya. Jadi ada peningkatan yang terus menaik. Itu disebut dengan tren naik. Nah, kalau memang untuk tren besarnya juga naik, maka kita bisa melihat atau bisa melakukan open posisi di time frame M15 seperti itu. Nah, setelah kita lakukan analisa di time frame besar, maka kita bisa melakukan analisa di time frame yang kecil tentunya. Nah, contohnya kalau mungkin sebentar, saya coba cek di tambahan ini ya, stokastik misalnya. Nah, kalau di time frame yang lebih kecil, kita bisa melihat di sini kalau di sini trennya naik, jadi kita bisa melihat fokus dengan open posisi buy. Betul ya. Ataupun kalau memang Chen sudah trading cukup baik dan jam terbang cukup tinggi, profesional untuk trading, bisa mengambil posisi sebaliknya. Tetapi ingat Chen, untuk posisi kebalikannya, misalkan trennya naik, Chen mencoba posisi sell, open sell maksud saya, maka juga untuk mengambil take profit juga jangan terlalu besar seperti ketika open posisi buy. Seperti itu. Kenapa ya? Tadi takutnya keseret. Atau setidaknya kalau memang tidak mengambil take profit atau stop loss, maka setidaknya mengambil harga dari support resistance terdekat untuk pengambilan take profit atau stop loss. Nah, ini coba kita cek ya mengenai doji. Ya, pola candle doji kita lihat di sini ada beberapa pola candle doji ya. Atau misalnya di pola ini, ini ada pola candle doji ya. Saya kasih pening. Nah, seperti ini. Yang tanda M plus ini ya. Nah, ini legit doji, long legit doji. Jadi memang lebih besar untuk shadow atau ekornya, tapi bodinya sangat kecil, maksimal mungkin 1-2 pips seperti itu. Nah, itu bisa berakibat setelah candlenya ini turun, dia akan naik. Nah, naiknya ini itu bisa dilihat dari harga konfirmasi. Artinya harga konfirmasi ya seperti yang Cheng Eka sampaikan sebelumnya, untuk lebih amannya, maka dia memang ada di area support atau resisten, dan ini sudah sesuai ya. Kira support atau resistennya satu. Kemudian yang kedua, memang di sini ada harga konfirmasi, artinya ada candle hijau atau candle biru yang memang dia sudah break menembus candle
sebelumnya, artinya candle yang terjadi sebelumnya di candle yang menurun. Jadi sudah konfirmasi untuk naik. Nah, pun untuk hari ini, maka candle ini harus terjadi secara sempurna dulu, baru kita bisa melakukan open posisi predictive candle selanjutnya. Ketika open candle, open candle maksud saya, candle selanjutnya. Nah, itu bisa melakukan open buy. Seperti itu. Jadi yang pertama, mungkin karena trennya naik, coba cari cek ya. Di sini ada doji juga, ya bisa dilihat ya. Di sini ada doji, tapi kecil ya memang. Gravestone, ya gravestone. Jadi setelah naik ya kurang teringat, karena trennya naik ya turunnya hanya sedikit. Kalau mau ambil sell bisa, tetapi untuk take profitnya hanya sedikit. Tapi kalau saya sarankan untuk yang pemula, maka jangan mengambil resiko, ya. Jadi betul-betul tracking saja sesuai arah tren. Ya, kemudian kita lihat lagi, dan di pojok ujung di sini ini agak candle juga, candle doji maksud saya. Candle doji juga seperti ini, Nah, doji lah. Untuk afirmasi gimana ya? Jadi sebelum ini sama seperti candle doji seperti ini. Jadi kita melihat kalau memang ada pendorong harga dan ini nge-break, artinya sudah di-break untuk harga candle sebelumnya, maka kita bisa melakukan open posisi di candle yang ini, yang kedua ini. Jadi bisa setelah open, candlenya berganti, maka kita bisa open di candle baru ini untuk sell. Tapi ingat, ini kan berbeda arah ya untuk trennya. Jadi jangan sekali untuk melakukan open posisi sell, walaupun memang sudah profesional atau mungkin sudah mengenal arah market. Nah, walaupun memang seperti semisal ini sudah profit, sudah break, maka kita bisa mengambil open posisi sell. Tetapi ingat, untuk take profitnya jangan terlalu besar. Dan perhatikan juga mengenai masalah support resisten. Nah, support resistennya di mana? Nah, kalau untuk hal ini kan bisa dilihat ya dari hal ini. Nah, coba gambar untuk support resisten terdekatnya. Ini bisa dilihat di area ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini area sebenarnya sebelumnya jadi resisten, setelah itu ke breakout, ternyata dia coba repass lagi, ternyata nggak kuat, ternyata akhirnya ke break oleh candle merah besar ini tadi. Akhirnya dia repass pertama dan dia turun lagi. Nah, apakah dia bisa turun lagi kalau misalkan di candle sebelumnya, setelahnya ini misalkan belum ada candle, apakah bisa turun? Bisa, jawabannya bisa. Karena apa? Karena dia juga ke break dari candle yang paling rendah, ya baru paham ya untuk low. Tapi di sini juga low. Akhirnya dia di sini ada sideways yang cukup panjang, jadi perlu diperhatikan kalau memang ada candle sideways. Jadi jangan pernah melakukan open posisi secara langsung. Jadi tunggu with NZD. Takutnya dia menembus ke bawah atau menembus ke atas. Contoh seperti ini, dia menembus ke atas. Jadi ada sesi video sebelumnya untuk mengenal mengenai breakout yang sudah akan sampaikan. Ini mengenai pair gold, ya, ada beberapa macam pola candle, maksud saya pola candle doji. Seperti ini contohnya, ada banyak beberapa, jadi bisa ditemui. Dan untuk candle doji sebenarnya sangat simpel sekali, kayak semacam tanda plus gitu. Dan itu bisa ditemukan di beberapa support resisten atau di ujung trend untuk kembalikan. Seperti contoh lagi di pair misalkan Euro USD, dan Euro USD bisa terlihat trennya memang sedang naik ya. Kalau dia 4 masih cukup naik, kencang banget. Ini kalau untuk hal ini di M15 memang Ching akan mencoba menganalisa dan memang trennya sedang naik. Ada beberapa trend lain ya. Nah, kalau di sini kita bisa melihat kalau memang trennya lagi naik, kita bisa melihat posisi gimana saja area-area support resisten. Misalkan di sini, ya kenapa di sini ya, jadi ada kumpulan atau tongkrongan beberapa candle doji atau candle yang sideways. Nah, kita sarankan candle doji itu biasa disebut dengan candle osong atau candle yang memang tidak punya volume. Seperti ini ada beberapa kumpulan. Nah, kalau memang terjadi hal ini, ada 3 candle
doji itu maka memang harus diperhatikan sebelum melakukan open posisi. Seperti itu. Jadi tunggu memang area konsolidasi atau mungkin area shadisnya sangat kuat sekali. Seperti itu. Nah ini seperti ini juga ada doji lagi ya. Jadi setelah untuk meneruskan tren, artinya setelah pembalikan arah markup secara koreksi ya, secara sebentar saja koreksinya, dan dia akan melanjutkan. Di sini ingat, karena baringnya naik ketika misalkan Jing mencoba melakukan open sell, karena di sini ada doji juga seperti ini. Saya lingkari lagi ada doji juga, maka untuk mengambil open posisi sell, maka saya sarankan jangan terlalu banyak untuk take profitnya ya. Karena itu tadi you need berlawanan dengan arah trend ya. Atau mungkin kalau mungkin sudah mengenal analisa market, mungkin juga terbiasa mengenal support resisten ya, bisa tapi kalau misalkan juga ada pembalikan arah hanya untuk koreksi, juga tahu koreksi karena memang tren besarnya naik, maka bisa mengambil take profit di area support terdekat yang juga terbentuk. Seperti itu. Lalu ada lagi beberapa candle doji ya, seperti ini. Yang ini turun, ini juga mulai turun, artinya turun. Di sini ada pembalikan ya. Pembalikan, dia sudah break up nih sebenarnya. Ya kan, sudah break up. Tapi ingat di sini agak area support lagi, support kuatnya lagi. Dan di sini untuk support kedua dia nggak bisa tembus. Untuk support pertama yang di sini dia sudah break ya. Sudah break, tapi untuk support kedua dia nggak bisa nge-break, artinya dia mantul dan akhirnya dia naik lagi. Seperti itu. Jadi memang untuk candle doji ini ada beberapa ini macam, dan menganalisanya cukup mudah saja. Kayak misalkan seperti ini long logit doji. Jadi memang biar dia di pucuk, seperti misalkan dia EMA, lalu di sini ada candle doji, di sini ada candle konfirmasi ya, saya bilangnya. Dengarkan kalau bilangnya sebagai candle konfirmasi, kenapa? Karena ini menembus candle sebelumnya ya, yang ini bisa disebut dengan candle konfirmasi dan kita bisa sell. Sellnya di mana ya, hampir sama kayak engulfing yang kemarin kita pelajari. Jadi kalau memang di sini kan memang seharusnya candle engulfing ya, karena tapi ini ada beberapa macam candle itu 2, 3, 4, tapi bentuknya nanti ya jadi engulfing seperti itu. Jadi valid seperti itu untuk turun, dan beberapa macam. Nah, contoh juga di sini. Di sini ada candle engulfing ya. Coba cek H1 untuk 15-nya belum ada, tapi H1 di sini kurang beberapa menit lagi ya, ini akan menjadi apakah menjadi doji atau belum. Nah, kalau memang terjadi seperti ini, janganlah langsung melakukan open sell. Wah, ini doji langsung sell, jangan. Tapi betul-betul sampai terbentuk candle ini sempurna, satu. Yang kedua, perlu adanya candle konfirmasi. Ya, ingat, jadi candle konfirmasi itu udah perlu kalau memang bagi orang-orang yang pemula atau memang masih belajar dalam tahap ini. Atau mungkin bisa coba cek di time frame yang lebih jauh, mungkin M15. Ya, time frame M15 kalau memang juga terjadi engulfing dan lain sebagainya, itu bisa melakukan open sell. Seperti ini. Ini coba sellnya juga sih dari posisi yang tadi. Akan coba sell setelah candle ini selesai sempurna, saya baru sell. Dan juga ada sell limit ketika pasang untuk frequency. Seperti itu, Jen. Semoga bermanfaat untuk video pembalikan dari doji ini. Karena memang sebenarnya kita bisa melakukan open buy atau open sell tergantung dari tren besar yang kita fokuskan dulu. Kalau memang sudah tahu tren besar, maka kita bisa nyaman untuk menentukan support resisten, dan kita bisa mengambil open posisi di area-area sana. Karena ingat, di area support resisten pasti ada tanda pembalikan. Baik, sekian untuk video dari Jengarker, dan sampai jumpa di video lain. Terima kasih.